Boleh nggak perempuan itu saat bulan Ramadan atau mungkin di luar bulan Ramadan saat haid membaca Al-Quran atau pegang Al-Quran? Ya, tentang ilah mutatohirin gitu ya, membaca Al-Quran itu, maka kita ada keragaman di dalam fikih, di dalam memahami itu. Ya, ini sebenarnya mutatohirin orang yang suci, ya, itu ada beragam penafsirannya. Jadi paling tidak ada 3 nih, ya, ketika kita membincangkan itu. Kata suci ini bisa diartikan sebagai orang yang tidak haid, ya, itu dalam kondisi suci. Yang kedua adalah misalnya muslim itu suci, non muslim itu tidak suci. Tetapi yang ketiga nih, ya kan, namanya Al-Quran yang sebenarnya yang ada di Lauh Mahfuz somewhere di sana gitu. Sehingga yang ada itu ya hanya print-printan kertas. Karena itu ya, karena kitab yang aslinya itu disimpan ya oleh Allah gitu ya, maka ya siapapun boleh membaca, memegang mushaf Al-Quran itu, karena itu ya yang asli, yang suci itu yang disimpan itu. Yang kedua, kalau katakanlah ya yang dimaksud Al-Quran itu mushaf Al-Quran itu, maka kalau kemudian sucinya itu diartikan yang muslim itu suci, yang non muslim itu tidak suci, maka asal dia muslim maupun laki-laki maupun perempuan, dia juga bisa untuk membaca mushaf Al-Quran itu. Nah, yang ketiga nih ya, yang ketiga ini tafsirnya adalah yang tidak haid itu dia suci, yang sedang haid itu enggak suci. Karena itu kalau pakai yang nomor 3, perempuan yang sedang haid itu tidak boleh memegang mushaf Al-Quran, membacanya, kan begitu. Pertanyaannya, bukannya Al-Quran ada di HP kita, gimana lalu? Kan begitu ya. Nah, sekarang nih coba dari 3 tafsir ini kita refleksikan. Kalau saya sih sebagai seorang pemerhati perempuan ya, coba bayangkan kalau kita mau pakai tafsir yang ketiga, yang mana yang dianggap suci adalah orang yang tidak haid. Sedangkan yang haid itu adalah dianggap tidak suci. Gimana kalau dia kuliahnya di perguruan tinggi ilmu Al-Quran? Apakah dia selama seminggu ketika haid dia tidak akan bisa pegang, baca, mengkaji Al-Quran? Kan aneh gitu. Rugi dong kita perempuan jadi mahasiswi di situ. Kalau setiap haid kita tidak boleh mengkaji, membaca, ya, memegang Al-Quran itu. Satu. Yang kedua, kalau kita mau masih pakai tafsir yang ketiga, bagaimana kalau kita seorang perempuan sedang galau, tapi galaunya sedang haid, ketika sedang haid. Sementara kita pengen banget membuka mushaf Al-Quran. Kan katanya Al-Quran itu salah satu dari pedoman hidup kita, pandangan hidup kita, way of life. Nah, kalau kemudian kita ingin mencari pedoman, pencerahan di dalam Al-Quran dengan melihat persoalan-persoalan yang sedang kita galaukan, tapi kita sedang haid, lalu gimana? Emang masih menunggu seminggu lagi? Ketika haid sudah selesai baru pegang Al-Quran? Ya nggak bisa begitulah. Itu. Jadi menurut saya sih teman-teman ya, ini apalagi ini nanti pada bulan Ramadan, ya, teman-teman perempuan yang kebetulan sedang haid lalu ingin membaca Al-Quran dan ingin mempelajarinya walaupun bulan Ramadan gitu ya, maka sebenarnya ada kok tafsir yang itu membolehkan. Yang penting dalam hati kecil kita tidak merendahkan Al-Quran, itu penting ya. Artinya kita tetap menghormati, menghargai dan mengambil nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran itu. Karena itu, tetapi kalau seandainya nih teman-teman mau pakai mazhab yang ketiga, tafsir yang ketiga tadi, yaitu ya sudahlah karena aku sedang haid, aku berhenti tadarus dulu. Ya nggak apa-apa juga, tapi nggak usah merasa imannya jadi berkurang, nggak bisa menjadi takwa. Kan haid bukan permintaan kita, gitu. Haid itu kan sudah dari Allah, kita diberikan oleh Allah tentang haid itu gitu. Jadi nggak usah juga kemudian merasa diri kita terkucilkan, tidak berharga, ataupun juga tidak sempurna puasanya karena gara-gara haid gitu. Ya, kalau mau menggunakan tafsir yang ketiga gitu. Jadi menurut saya sih, marilah beragama secara cerdas dan juga kita gunakan akal kita. Jangan sampai tafsir-tafsir
yang kita baca, kita gunakan, kita implementasikan adalah tafsir-tafsir yang menghambat diri kita menuju kepada kedekatan kita kepada Allah. Saya sangat meyakini walaupun kita sedang haid, ya, kita tidak sedang merendahkan Al-Quran ketika kita mengkaji, membaca Al-Quran itu, asalkan kemudian kita juga secara cerdas ya, untuk memahami makna yang ada dalam Al-Quran itu. Wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang maha tahu terhadap apa yang ada dalam hati kita. Saya pikir itu ya.